Loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya. Ya saya mohonlah tolong ya. Saya Prabowo Subianto pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Pak, jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Aset bangsa itu. Pak penegasannya berarti di mana-mana orang belajar dari beliau. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sangat tidak institusional. Itu bertiga aja memutuskan deh. Kami pulang. Selesai. Jangan bersangka di situ. Bukan ada LT. Tidak memberi. Sudah ada LT, ada keputusan. Hak keputusan berlegitimasi. Bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 5 fakta pemecatan permanen Dr. Terawan dari ID oleh MKEK. Kronologi dan alasan ID pecat permanen ex-Menkes Dr. Terawan. Health.detik.com. 5 fakta pemecatan permanen Dr. Terawan dari ID oleh MKEK. Mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto kembali jadi kontroversi. Terbaru, tim khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK memutuskan pemberhentian permanen penggagas terapi cuci otak dengan digital subtraction angiography atau DSA ini dari keanggotaan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Pemecatan tersebut ditetapkan dalam surat tim khusus MKEK nomor 0312-PP-MKEK-03-2022 dan dibacakan dalam Muktamar ke-31 PBID di Banda Aceh. Salah satu konsekuensinya, Dr. Terawan terancam tidak bisa lagi mengurus izin praktek sebagai dokter. Beberapa fakta terkait pemecatan permanen Dr. Terawan. 1. Ditetapkan di Muktamar PBID. Pemecatan secara permanen Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD dari keanggotaan ID disampaikan oleh dalam Muktamar ke-31 PBID di Banda Aceh. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 ID, Dr. Nasrul Musadir Alsa. Ia dipecat. Dari hasil muktamar yang kami terima ya, dari hasil yang kita terima yang diserahkan panitia memang begitu. Sesuai MKEK ya, jelasnya saat dikonfirmasi Sabtu 26 Maret. 2. Poin pelanggaran. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari PBID maupun MKEK terkait alasan pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD. Namun Wakil Ketua Komisi 9 Melkiades Lakalena menyinggung inovasi cuci otak dan vaksin Nusantara termasuk dalam konsideran atau alasan pemecatan. Sehingga yang menjadi konsiderat ataupun alasan, 3 alasan yang membuat Pak Terawan itu dianggap membuat DSA cuci otaknya itu dianggap tidak memenuhi kaidah keilmuan misalnya. Ujarnya pada Detik.com Sabtu 26 Maret.
Melki mengaku mendengar kabar pemecatan tersebut secara langsung dari Dr. Terawan saat sedang mengantar sang istri berobat di RSPAD Gatot Subroto. 3. Tak bisa urus izin praktik. Ketetapan MKEK soal pemecatan Dr. Terawan bakal dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Sebagai salah satu konsekuensi, Dr. Terawan terancam tidak bisa lagi mengurus izin praktek. Ya, mestinya begitu ya, kan kita bisa urus SIP dan sebagainya, ya, kata Dr. Nasrul Musadir Alsa. 4. Bukan kali pertama. Pemecatan Dr. Terawan oleh MKEK dari keanggotaan IDI bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, Dr. Terawan juga pernah dipecat pada 2018 dengan alasan serius ethical misconduct atau pelanggaran etik serius. Menetapkan bobot pelanggaran etik kedokteran Dr. TAP adalah berat, serius ethical misconduct, pelanggaran etik serius, tulis MKEK dalam salinan surat yang beredar saat itu. Dan menetapkan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan dimulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 dan diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin prakteknya lanjutnya. Namun berdasarkan mekanisme yang berlaku, Dr. Terawan pada saat itu mendapat kesempatan untuk membela diri sebelum dipecat secara definitif. 5. Picu pro kontra. Seperti halnya pemecatan sebelumnya, kali ini Dr. Terawan juga mendapat dukungan. Salah satunya dari anggota Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Ia menyayangkan pemecatan tersebut dan menilai tidak seharusnya Dr. Terawan dibenturkan dengan IDI. Pak Terawan dan IDI satu kekuatan, sama-sama kemenangan bangsa. Jangan dibenturkan dan mesti dicari solusi di mana Pak Terawan tetap bisa berpraktek. Penemuan-penemuan Pak Terawan bisa tetap juga dikembangkan, bebernya. Kalau ada persoalan komunikasi bisa dilakukan antara Pak Terawan dan IDI, sehingga lebih penting untuk kita semua masyarakat ini agar kedua pihak ini bisa sinergi positif untuk pengembangan kesehatan di tanah air, pungkas Melki. Sementara itu dilansir dari bisnis.com, kronologi dan alasan IDI pecat permanen ex-Menkes Dr. Terawan. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dipecat permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI karena dinilai melanggar etik kedokteran saat menjalankan tugas sebagai dokter. PBID menyebut pemberhentian tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret. Ada 3 poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut. Pertama, Surat Tim Khusus MKEK nomor 0312-PP-MKEK-03-2022 memutuskan menetapkan pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAD, K, sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, ujar salah satu panitia yang dikutip dari video muktamar yang diunggah epidemiolog dari UI, Pandu Riono, Sabtu 26 Maret. Dia menyebut kasus pelanggaran etika berat dari Dr. Terawan Agus Putranto sudah diproses sejak tahun 2013. Prosesnya menjadi tidak tuntas karena tidak ada kemauan untuk melakukan klarifikasi dari Dr. Terawan, tulis Pandu. Kronologi 2013 hingga 2016 soal DSA. Dalam salinan surat MKEK yang diunggah Pandu disebutkan bahwa Terawan telah melakukan tindak terapi atau pengobatan terhadap stroke iskemik yang dikenal sebagai BW atau BS melalui diagnostik digital subtraction angioterapi atau DSA sejak Juli 2013. Dan metode tersebut pada saat itu belum ada evidence based medicine atau EBM. Terlapor telah beraudiensi di kantor MKEK PBID 30 Agustus 2013. MKEK menyarankan terlapor menuliskan dasar-dasar medis tersebut di dalam majalah ilmiah atau buletin di RSPAD, tulis MKEK ID. Beliau menyanggupi untuk menuliskannya dalam majalah neurologi dalam waktu 3 bulan mulai saat 30 Agustus 2013. Namun sampai sekarang tidak ada laporan ke MKEK. Tahun 2015 hingga 2016, MKEK telah menerima laporan dan pandangan etik dari anggota MKEK PBID tentang kontroversi mengenai BW.
MKEK pun telah mengundang, mendengar, dan memeriksa Profesor Dr. Muhammad Hasan Mahfud SPK, Ketua Pengurus Pusat PP Perdosi dan dosen FK Airlangga pada 2 Oktober 2015. Selain itu, MKEK pun telah mengundang, mendengar, dan memeriksa Profesor Dr. Teguh AS Ranakusuma SPSK pada 2 Oktober 2015 dan Profesor Dr. Irawan Yusuf PhD pada 11 Oktober 2016, telah membaca dan menganalisis rujukan kembali kasus etik kedokteran Dr. TAP dari MKEK ID wilayah DKI ke MKEK PPID melalui surat nomor 290-WILJKT-Romawi 9 2016 tulis MKEK. Tahun 2016, kemudian tim MKEK menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan PP Perdosi pada tahun 2016. Ditemukan juga keberatan dari PP Perhimpunan Dokter Syaraf Indonesia atau Perdosi. Salah satunya terkait mengiklankan diri berlebihan, laporan biaya besar tindakan yang belum ada EBM-nya, dan pengiklanan besar-besaran tersebut membuat keresahan di kalangan anggota Perdosi maupun pasien-pasien neurologi. Proses penilaian pelanggaran etika dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian ahli. Penilaian diajukan oleh MKEK ID wilayah DKI Jakarta ke PPID tahun 2018-2022. Pada 12 Februari 2018, MKEK telah menetapkan SK MKEK nomor 009320/PB/MKEK keputusan /0222018 terhadap Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD dalam Muktamar ID ke-30 tahun 2018 dan menyatakan khusus menyangkut Dr. Terawan Agus Putranto agar menguatkan putusan MKEK tersebut dan menyatakan bahwa Dr. Terawan telah melakukan pelanggaran etik berat, serius ethical misconduct, dan agar Ketua PPID segera melakukan penegakan keputusan MKEK yang ditunda demi menjaga kemuliaan profesi luhur kedokteran. Bila tidak dijumpai etikat baik dari Dr. Terawan Agus Putranto, maka Muktamar memerintahkan pengurus besar ID untuk melakukan pemecatan tetap sebagai anggota ID. Selanjutnya, hasil sidang MKEK pada 8 Februari 2022 disampaikan pada PPID sebagai kelanjutan hasil MKEK dan Muktamar ID tahun 2018. Keputusan MKEK itu dibahas pada sidang khusus Muktamar ID 31 tanggal 21 hingga 25 Maret 2022 di Banda Aceh yang memutuskan Terawan dipecat permanen dari keanggotaan. Sementara itu dilansir dari newsdetik.com, Terawan buka suara soal dipecat ID. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau ID. Terawan pun buka suara. Tanggapan Terawan disampaikan oleh mantan tenaga ahli Menteri Kesehatan era Terawan Agus Putranto, Andi, dalam keterangan tertulis berjudul Terawan anggap ID sebagai rumah kedua dan para dokter saudara kandung. Sampai hari ini saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di sana, ID, kata Terawan, seperti ditirukan Andi, Senin 28 Maret. Terawan mengatakan ID seperti rumah kedua baginya. Dia mengatakan ID merupakan tempatnya bersama saudara-saudara sejawat lainnya bernaung, teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kasihan masyarakat dan saudara-saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain ikut terganggu, ujarnya. Terawan juga menyinggung soal sumpah dokter yang dijadikan landasan dalam setiap langkah. Saya sudah disumpah akan selalu membaktikan hidup saya guna prikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien dan kepentingan masyarakat, ujar Terawan. ID pecat Terawan. ID memecat Terawan dari keanggotaan. Pemecatan Terawan sebagai anggota ID berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK. Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar ke-31 ID yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktek kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar ke-31 ID, Dr. Nasrul Musadir Alsa, Sabtu 26 Maret. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.